Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, di tempat yang dimuliakan Allah dan di dalam waktu yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kajian Tazkiyatun Nafs atau penyucian hati dan jiwa adalah tentang muhasabah wal muqarabah. Kedua istilah ini diambil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi mungkin kita karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin bahas kedua istilah tersebut atau konsep tersebut di dalam satu pertemuan hari ini. Tapi yang kita akan bahas adalah konsep muhasabah dulu, nanti baru pada pembahasan berikutnya mungkin setelah Lebaran. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, Bu, ya, sehingga sampai Ramadan, sampai Lebaran, dan bisa menikmati kajian dari ilmu Islam yang sangat kaya dan berlimpah, yaitu tentang muraqabah. Kata muhasabah itu diambil dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata muhasabah itu sudah jadi kosakata bahasa Indonesia. Muhasabah itu diambil dari bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu akar katanya dari kata hasaba yuhasibu muhasabatan au hisab. Jadi diambil dari kata hasaba. Apa itu hasaba? Melakukan perhitungan. Namanya itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu namanya fi'il madhi, kalau bahasa Inggris past tense. Yuhasibu present. Dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Baru kemudian muhasabah gerund dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Arab disebut masdar. Nah, masdarnya itu atau gerundnya verbal nouns. Kita belajar dikit lah. Itu bisa dua, muhasabah, hisab, dua. Tetapi di dalam persoalan hati yang digunakan muhasabah. Tapi soal perhitungan nanti di akhirat kita dihitung nih, Bu, nanti. Amalan kita dihitung nih. Dulu ente waktu hidup di dunia ngapain aja? Dihitung nanti, yang baik ditimbang dengan yang buruk. Itu namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Habis dihitung ditimbang, nama nanti ada istilah al-mizan, timbangan. Kalau ditimbang ternyata amal keburukannya lebih banyak, vonisnya neraka. Kalau ditimbang amal kebaikannya lebih banyak, vonisnya surga. Itu udah divonis tuh di pengadilan Allah, tetapi belum dihukum. Anda harus melalui yang namanya as-sirat, jembatan. Kalau orang-orang kafir, musyrik, munafik, nggak perlu pakai sirat, langsung dilempar. Hah? Udah langsung masuk neraka, nggak pakai dihisab. Kenapa? Nggak ada imannya. Tetapi orang beriman dihitung, mana yang paling banyak nih? Kalau keburukannya vonis neraka, nanti lewatin sirat, jatuh. Kemana itu? Neraka. Dibakar.
Enak gak sih dibakar? Enak gak, Bu? Emang pernah ngerasain dibakar? Enggak aja gitu. Dan perhitungannya beda pembakarannya gitu. Kalau di dunia satu api saja ini udah membakar gedung. Nanti di neraka api dunia ini itu juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Itu cuma satu bagian dari 70 bagian api neraka. Satu bagian. Satu bagian aja itu kalau kita kena kebakar tangan kita, habis melepuh, kulit melepuh. Ini 70 kali lipat. Dan perhitungannya Anda melakukan kesalahan satu hari, tuh dihukum satu hari di neraka sama dengan Anda dihukum 1000 tahun. Itu perhitungannya. Maka mumpung masih hidup nih, hidup nih, Bu. Ibu ini masih hidup nggak? Masih ada napasnya nggak? Kalau nggak ada napasnya zombie nih, bahaya nih. Mumpung masih hidup, kita nggak tahu kapan kita pulang menghadap Allah. Isi dengan kebaikan. Mumpung ya. Nanti kalau sudah meninggal menyesal. Dulu gue ngapain aja waktu di dunia? Masa muda jalan-jalan ke mall, sholat tinggalin, puasa tinggalin, menyesal. Tapi sudah di alam kubur nggak ada lagi penyesalan, nggak berguna penyesalan. Mumpung sebelum masuk ke alam barzakh menyesal lebih dulu. Nah itu nanti akan yang disebut dengan muhasabah, melakukan evaluasi, muhasabah. Maka muhasabah itu kalau kita artikan dalam pengertian istilah tasawuf atau tazkiyatun nafs, hampir semuanya sama. Dari Imam Al-Ghazali, Imam Al-Muhasibi, Imam Al-Qushairi itu yang membahas tentang tasawuf akhlaki, itu mengatakan yang disebut dengan muhasabah itu adalah proses menghisab, menghitung. Dihitung. Kalau dalam bahasa keilmuan namanya akuntansi. Muhasib, accounting, akuntan. Itu disebut dengan muhasib. Al-hasub namanya alat hitung. Hasub. Ilmu menghitung, ilmu hisab. Ilmu menghitung. Jadi dihitung, Bu. Habis dihitung diperiksa. Kira-kira yang sudah dihitung gimana kualitasnya? Periksa. Habis diperiksa dinilai. Evaluasi. Apa yang dihisab, diperiksa dan dinilai? Pertama, kejiwaan kita, qalbun kita. Karena qalbun ini yang menggerakkan perbuatan. Kalau orang hatinya bagus, maka mulutnya ngomong yang bagus-bagus, mata lihat yang bagus-bagus, telinga mau dengerin yang bagus-bagus, yang nggak bagus dia nggak mau dengerin. Apa? Ngomongin orang dia nggak mau dengerin, fitnah dia nggak dengerin, hoax nggak dengerin tuh. Kenapa? Hatinya bersih. Tapi kalau hatinya bermasalah, banyak penyakit hati, ngomongnya yang kotor-kotor, ngatain orang, ngerendahin orang, caci maki orang, menghina orang, yang itu dilarang dalam Islam. Pikirannya kotor. Ketika dia jadi pejabat, yang dipikirkan bagaimana caranya jadi orang kaya, korupsi, bikin kebijakan yang menguntungkan mereka, masyarakat rugi. Ini yang kita lihat sekarang dalam masyarakat kita, negara kita, begitu cara pikirnya. Mereka aman, kita rugi. Bikin kebijakan-kebijakan undang-undang yang ngamanin mereka tuh. Betul nggak, Bu? Rakyat menderita, Bu. Cuma rakyat nggak punya kekuatan, nggak punya tentara, nggak punya polisi, nggak punya uang untuk nyuap hakim. Yang bisa nyuap siapa? Orang kaya. Makanya aman mereka di dunia tuh. Nanti di akhirat tunggu. Cuma lama. Kalau kita nunggu sampai pengadilan akhirat lama, kita udah menderita duluan kan. Nah, kenapa perlu melakukan muhasabah? Agar hubungan kita dengan Allah jadi baik.
hubungan dengan sesama manusia jadi baik. Maka muhasabah dalam ilmu tasawuf itu jadi fondasi. Kalau orang bangun rumah nggak ada fondasinya, lemah nggak? Lemah, bisa roboh. Ada fondasi tapi fondasinya nggak kuat, roboh. Kalau dihantam sana sini hancur. Hati itu untuk penyuciannya harus muhasabah. Kalau nggak ada muhasabah, hati itu bisa hancur, diserang dari mana-mana. Ada yang datang ngasih duit segeplok 1 miliar, digoda kita, terpengaruh, akhirnya melakukan penyimpangan. Kalau nggak ada muhasabah, melakukan perenungan setiap saat, maka bisa hancur hidup kita. Maka kata para ulama sufi tasawuf nih, kalau belajar tazkiyatun nafs, belajar tasawuf namanya. Muhasabah itu jadi asas tazkiyatun nafs, menjadi fondasinya, dasar penyucian jiwa dan inti dari perjalanan seorang menjadi orang yang bersih. Kalau kita ingin bersih, Bu, hati kita semuanya bersih, maka harus melakukan muhasabah setiap saat. Nanti kita ajari caranya. Ini kan baru teori kan? Gimana caranya bermuhasabah, kita nanti pelajari. Nanti ibu bisa pakai nih, yang udah di akhir-akhir kehidupan. Udah maghrib. Udah maghrib kan? Maghrib semua, baru asar. Di asar dikit lagi maghrib, tinggal nunggu buka. Asar jam berapa? 3:30, berarti jam 3.30. Berarti yang umur 30 tahun ke atas asar. Ibu yang udah 60 tuh maghrib, dikit lagi isya. Isya jam 7. Habis isya terus ke alam barzah. Makanya jangan main-main dengan umur. Kita ini udah tua, Bu, udah maghrib. Ibu 80. Kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 80 jarang, Bu. Paling ada berapa orang yang hidupnya sehat. Kalau orang hidupnya sehat tuh orang dulu kan makannya organik. Sayurannya sayuran, benar-benar sayuran. Kita kan sudah kalengan, udah disimpan lama itu. Makanan kita ikan sarden, ya kan? Yang bagus kan ikan yang dari laut kan, ikan sarden yang udah busuk tuh, Bu. Pakai tomat lagi, pakai gula, goreng makan, temannya kopi, enak banget kan? Kenapa ngomong makanan? Nah, jadi muhasabah itu jadi fondasinya, nanti kita pelajari. Penting ini, Bu. Karena dia penting, Imam Ghazali ini, kalau Imam Ghazali itu tokohnya. Kalau bicara tasawuf, kita rujukannya pada Imam Ghazali gitu loh. Kenapa Imam Ghazali? Karena karyanya itu sampai sekarang masih dibaca orang dari dulu sampai sekarang di dunia barat, di dunia timur ini dipakai. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, dia bilang nih, wajib bagi seorang hamba untuk bermuhasabah, wajib pada setiap gerak dan diamnya. Itu wajib. Artinya apa? Kalau Anda tidak melakukan muhasabah, hidup Anda akan susah. Maka jadi wajib tuh. Kalau kita tidak bermuhasabah, kata Imam Al-Ghazali, maka sulit melihat kebenaran dan gampang dikuasai hawa nafsu. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, hidupnya repot. Misalnya apa? Rakus, itu hawa nafsu tuh. Rakus tuh. Orang kalau rakus, maka dua akan muncul. Menghalalkan segala cara. Apa aja dia lakukan, yang penting tercapai itu. Misalnya apa? Mau nyalonin jadi anggota DPR, gak punya ijazah. Apa dia bilang? Beli. Pasar Pramuka banyak tuh jualan. Dibeli persis seperti aslinya. Kalau ngelihat langsung bisa mengatakan ini ijazah asli, tapi kalau diselidiki dokumennya nggak ada. Tuh.
Mau hidup jadi orang kaya, korupsi, itu menghalalkan segala cara. Kayaknya ibu sibuk banget menjadi anggota DPR ya. Kayaknya kita pindah aja ya, saya di situ, ibu di sini. Bu, kayaknya belum selesai hubungan dengan suami di rumah ini, lanjutin di sini. Ini namanya apa tuh? Mamah Dede. Ini Mamah Dede. Oke, kita terusin Bu ya. Jadi muhasabah itu menjadi penting. Logikanya gimana? Nah, kalau kita buat logika, Bu, nih logika supaya gampang. Seperti timbangan. Jadi muhasabah itu seperti timbangan. Kalau ibu misalnya jadi pedagang nih, nggak ada timbangannya, repot nggak? Repot. Maka harus ada timbangan. Untuk apa? Untuk menimbang barangnya. Kalau kita menjual barang nggak pakai timbangan, bisa rugi kita. Tuh. Maka digambarkan muhasabah itu seperti timbangan. Yang kedua, kita gambarkan muhasabah seperti orang yang ngecek mesin mobil, mau lakukan perjalanan jauh, kira-kira diceknya tuh mesinnya. Kalau ibu mau melakukan perjalanan jauh nih, bawa mobil, kira-kira perlu dicek nggak mesinnya? Perlu, kalau nggak bisa bahaya itu. Dicek, masuklah bengkel, dilihat, dicek, dinilai. Jadi dicek, dihitung nih, kemudian dinilai. Kalau dia layak jalan, kalau nggak layak jangan jalan dulu, diperbaiki dulu. Itu muhasabah, melakukan pengecekan. Atau seperti kompas bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, maka muhasabah itu seperti kompas, dia ngarahin. Kalau nggak ada kompas bagi musafir yang di perjalanan di gurun pasir misalnya, bingung mana arah barat, arah timur, arah selatan, utara, bingung, nggak bisa membacanya. Kecuali orang yang memang tinggal di situ, dia bisa baca dengan pengalaman. Sama kita di sini sekarang lebih keren lagi dari kompas, GPS ya. Apa tuh GPS? Dia ngarahin tuh. Saya terus terang kalau kemana-mana nggak lagi bingung. Saya disuruh ceramah di kantor pajak di Jalan Gatot Subroto minggu depan. Saya nggak tahu tuh kantor pajak di mana. Kita tinggal bilang aja, share lokasinya dong. Oh ya, share ikutin aja tuh. Saya pernah ngikutin tuh share lokasi, ditangkap polisi. Karena apa? Bukan jalan mobil, bukan jalan motor, saya masuk di jalan mobil. Polisi, dia ngumpet polisinya. Akhirnya saya deketin, saya bilang, kenapa Pak? Bapak melakukan pelanggaran. Iya, pelanggaran saya apa? Saya bilang, ini jalan mobil, tidak boleh motor. Saya nggak tahu Pak, ini jalan mobil atau jalan motor, nggak ada tandanya. Tandanya itu kelihatan, tersembunyi itu, nggak kelihatan. Akhirnya gimana Pak? Udah Pak, gimana bagusnya aja. Akhirnya suap tuh 50.000 dia mau tuh. Inilah Pak, saya ini kan mau khutbah nih, udah jam 11. Dan saya nggak tahu juga tempatnya. Saya pakai share lokasi. Ini share lokasinya kurang ajar, diarahin saya ke jalan mobil. Dan ini disalahin share lokasi itu. Nah karena saya nggak tahu tempatnya, saya bilang udah bagusnya apa. Akhirnya kasih 50.000 jalan. Saya bilang, memang kita ini dapatnya nggak seberapa khutbah, dipotong 50.000 lagi. Nah itu GPS tuh. Maka perlu tuh arah supaya kita sampai tujuan. Nah muhasabah itu seperti GPS. Karena muhasabah penting, tentu harus ada dalilnya. Kenapa? Karena logika mengatakan muhasabah itu penting. Anda harus melakukan evaluasi terus. Dalam manajemen ada itu. Planning, kemudian implementasi, perencanaan, implementasi, lalu kemudian evaluasi, lalu buat planning kedua dan seterusnya. Itu penting. Hidup itu nggak seperti air ngalir aja. Airnya diarahin, nyalirnya kemana?
Kalau air ngalir di sungai itu arahin supaya masuk ke sawahnya. Kalau dialirnya aja dibiarin, sawahnya nggak dapat air dong. Airnya kering tuh tumbuh-tumbuhannya. Nah, hidup itu jangan pakai kiasan seperti air mengalir, jangan. Boleh seperti air mengalir, tapi airnya itu diarahkan ngalirnya kemana? Ngerti nggak, Bu? Begitu. Kalau kita semua aktivitas kita seperti air, alirkan semua menuju Allah. Dari Allah maksudnya ikhlas melakukan itu karena Allah, jangan karena siapapun. Di dalam perjalanannya kita melakukan namanya muraqabah, selalu diawasi Allah, maka nggak menyimpang. Nanti di akhir tujuannya ridho Allah. Allah ridho nggak dengan saya ini? Kalau Allah ridho, maka surga kita akan dikasih. Tapi Allah tidak ridho, meskipun amalan kita banyak yang bagus, tapi niatnya nggak benar. Kita baca Quran, tapi niatnya supaya dianggap qori, neraka masuk tuh. Kita sedekah, tapi niatnya supaya dianggap dermawan. Kalau setiap nyumbang dia bilang, sebut nama gue ya. Tuh sebut yang paling pertama. Tuh. Sebutin yang keras-keras, Umar. Sebutin yang keras suaranya. Atau dia malu-malu bilang Abdullah, hamba Allah. Ada gitu gak? Saya nyumbang nih 5 juta, bilang dari hamba Allah ya, tapi sebutin. Dari hamba Allah 5 juta rupiah, pas sholat Jumat disebutin. Orang itu bilang sama temannya, lu tahu gak tuh hamba Allah itu siapa? Gue tuh. Jadi lihat juga. Akhirnya sama juga. Nah, jadi nanti Bu kita diajarin nih hidup yang lurus gimana? Ibu mau hidupnya lurus atau bengkok sih? Nah, ikuti nanti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalil yang paling sering dipakai nih untuk memerintahkan kita melakukan evaluasi terus-menerus, muhasabah atau muhasabatun nafs, muhasabah diri adalah ayatnya ini nih yang sering kita dengar. Al-Hasyr ayat 18, nanti dicari tafsirnya. Kan banyak tafsir yang sudah diterjemahkan. Ada tafsir Kementerian Agama tuh, ada 15 jilid atau 10 jilid lupa saya. Mahal. Di atas 1 juta lebih tuh, mungkin kita 3 juta. Mahal. Ada tafsir Hamka Al-Azhar, itu bahasa Indonesia. Ada tafsir Quraisy Syihab Al-Misbah, bahasa Indonesia, 10 jilid. Ada tafsir An-Nur Hasbi As-Siddiqi, tapi jarang dibaca orang. Ada tafsir yang memang orang Persis nih, Ahmad Hasan. Boleh silakan, itu Persis. Ada tafsir Hamka tadi yang saya sebut, itu bagus, tafsir Al-Azhar. Tapi ada juga tafsir-tafsir yang dibuat, diterjemahkan. Ibnu Katsir banyak. Tafsir apa lagi? Al-Maraghi, itu banyak terjemahnya. Bahkan yang banyak juga yang sudah ada terjemahannya itu adalah tafsir Al-Mudir Wahbah Zuhaidi. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini populer banget ini. Apa kata Allah? Wahai orang beriman. Jadi yang jadi audiensnya, target atau khitab mukhatabnya itu adalah orang beriman. Kalau orang gak beriman gak akan bisa dengerin ngelakuin perintah Allah ini. Apa pesan yang Allah berikan buat orang beriman? Yang pertama, takut sama Allah. Taqullah, ittaqullah, takwa kepada Allah. Yang kedua, orang yang beriman yang takwa kepada Allah maka melakukan yang kedua, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tandur itu melihat, nadhara yandur tandur, hendaklah melihat siapa? Nafsun, diri kita. Setiap manusia diri harusnya melihat ma qaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan dulu. Qaddamat lighad, untuk melakukan planning ke depan.
Meskipun kata ghad, kata ulama tafsir ini adalah hari akhirat, tapi bisa juga dimaknai untuk dia future, to our future, untuk masa depan kita nih, kedepannya gimana nih. Lalu kemudian disuruh bertakwa kepada Allah, wattaqullah, ditegaskan lagi. Pesan yang kedua, takwa lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Apapun yang kita lakukan Allah lihat. Maka karena Allah lihat, kita harus merasa dilihat oleh Allah, maka jadi muraqabah. Yang pertama muhasabah, yang kedua muraqabah. Dua konsep tuh. Muraqabahnya nanti kita akan bahas. Nah, dalil yang pertama adalah ayat ini. Dalil yang kedua Umar bin Khattab, sahabat Rasul. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti keteladanan dari para sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, kata Nabi. Kalian hendaklah berpegang kepada sunnahku, tradisiku, kata Nabi, dan sunnah, jalan dan tradisi yang dilalui oleh al-khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang tercerahkan, yang terbimbing oleh Allah. Siapa khulafa'ir rasyidin, Bu? Siapa? Pertama Abu Bakar, kedua Umar tuh. Maka Umar ucapannya itu jadi teladan kita. Kalimat hikmah bijak bisa kita teladani. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah. Diperhitungkan pada hari penghitungan. Makanya tepat tuh lagu Roma Irama. Hari ini hari kiamat, kan pas. Allah, lagunya gue serem tuh Roma Irama. Itu lagu paling serem tuh Roma Irama. Abis Umar bin Khattab mengatakan untuk melakukan evaluasi, kata Umar apalagi? Wazinuha, timbang tuh amalanmu di dunia. Qabla an tuzanu, sebelum kalian amalnya ditimbang oleh Allah, ditimbang di hari akhirat. Maka pada saat hidup di dunia, evaluasi amalan kita. Yang kedua, kita timbang banyak apa dikit nih. Jangan punya amalan dikit mau masuk surga lagi, amalannya sedikit mau masuk surga. Ditimbang sekarang, Ibu, ditimbangin. Kira-kira gua ini pantas nggak masuk surga? Ku timbang lah amalan gua. Tuh, dihitung tuh, ditimbang tuh namanya tuh. Masih sedikit, belum berapa kilo misalnya kan. Kalau masih dikit, ayo tambah. Sedekahnya ditimbang, Bu. Sedekah saya udah berapa ya? Tapi bukan untuk riya, ini untuk muhasabah, ditimbang. Wah, gua ini dari dulu sampai sekarang kalau hitung-hitung nggak sampai 1 juta gua sedekah. Tuh, pasti kurang tuh. Kurang nggak? Masa 1 juta mau masuk surga? Pantas nggak 1 juta masuk surga? Beli mobil aja nggak dapat ya? 1 juta, Ibu kalau kawin maharnya 1 juta, mau nggak? Mau nggak? Tapi nggak mungkin kawin lagi. Kalau ditanya, nggak mau kan? Kenapa? Sedikit banget 1 juta. Hidup 1 minggu aja tuh udah habis tuh. Satu. Nah, begitu juga kita udah umur berapa ini? Udah 50 tahun, 60 tahun. Masa kita sedekah kita hitung dari dulu sampai sekarang? Pas dihitung baru 1 juta. Rugi kita. Nah, maka Umar bin Khattab pesan sama kita, sebelum nanti kita masuk kubur dan masuk kepada hari akhirat yang di situ ada hisab dan mizan, maka hisablah diri Anda dan timbanglah apa yang Anda sudah lakukan di dunia. Timbang sekarang. Nah, nanti itu akan masuk pada muhasabah. Kapan kita melakukan muhasabah? Poin-poin apa yang dimuhasabahkan? Nah, ini penting.
seorang ulama sufi namanya Al-Muhasibi. Dia termasuk ulama tasawuf. Nulis satu kitab Risalatul Mustarsyidin. Dia nulis kitab tuh. Kalau Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kalau Imam Al-Haris Al-Muhasibi nulis kitab namanya Risalatul Mustarsyidin. Risalah buat orang-orang yang mencari petunjuk kalau diartikan. Kata Imam Al-Muhasibi, muhasabah itu dilakukan sebelum ente melakukan perbuatan. Sebelum melakukan perbuatan ditimbang-timbang dong. Betul Bu ya? Misalnya niatnya bener nggak? Gue ini ke Majelis Salim, niatnya apa ya? Karena Allah. Nah, itu kan begitu. Karena Allah suruh saya ngaji. Wah, saya kan Majelis Salim karena ada yang saya cari. Jangan. Mentang-mentang dia jualannya jualan kredit, gue ini ngaji cuma nyari pelanggan. Nanti kan ada pelanggan, gue bohong ini. Nih baju ini bagus nih, ayo beli seragam. Ibu-ibu kan paling suka kalau seragam kan. Seragam semua nih, pengajiannya seragam. Saya paling suka ngajar ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enak kita lihatnya seragam. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bapak-bapak nggak jelas bajunya. Ada warna apa aja tuh, tapi ibu-ibu tuh jelas tuh. Kalau pengajian ya, apalagi pengajiannya pengajian pas Maulid. Seragam semua itu. Nah, tetapi pada saat mau melakukan amal perbuatan dilihat, diteliti niatnya, tujuannya apa, kira-kira kalau saya lakukan ini akibatnya apa. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Betul tuh. Pikir-pikir, jangan pas sudah ngelakuin nyesel. Ngapain gua ngelakukan ini ya? Kalau gua tahu gua nggak mau nih tuh. Nyesel tuh. Maka pikir-pikir, jangan main asal ngejublak. Apa itu kalau bahasa Indonesia apa? Jangan asal ngomong atau jangan asal berbuat. Itu satu. Ketika sudah ditentukan kapan sebelum beramal sudah kita tetapkan niatnya karena Allah, kita sudah analisis akibat-akibatnya apa, ternyata kebaikan. Maka mulai beramal. Nah, pada saat beramal, muhasabah lagi. Kira-kira ikhlas enggak? Atau cuma dikasih lihatnya untuk supaya dilihat orang, dibangga-banggain. Tuh, lihat juga tuh amalnya. Karena di awalnya mungkin jadi benar. Tapi ketika udah ngelaksanain, lihat gua hebat tuh. Gua bisa melakukan ini. Ada rasa sombong. Kemudian ada kebanggaan. Kalau bukan karena gue nggak jadi nih. Tuh. Jadi seakan-akan apa yang terjadi karena dia. Lihat bener nggak? Yang ketiga, setelah beramal, ini udah bener niatnya, ikhlas. Ketika sudah beramal, lihat masih kurang nggak? Saya semalam sholat tahajud, misalnya nih, saya sholat tahajud. Sebelumnya udah niat. Nanti malam nih kan kita niat sekarang kan? Nanti malam gue bangun jam 3 nih. Karena Allah. Sholat tahajud dan sholat witir. Dan witir bagusnya di akhir kan. Bangun dia jam 3, sholat tahajud dia 2 rakaat. Witir ditambah jadi 3 rakaat, jadi 5 rakaat. Nah itu kan beramalnya, dia niatkan amal itu memang benar-benar ikhlas tuh ketika melaksanakan. Bukan untuk dilihat orang. Satu. Setelah selesai beramal paginya dia lihat. Kira-kira setelah beramal nih 2 rakaat ini banyak apa sedikit? Kayaknya sedikit nih. Nah nanti di planning lagi tuh. Kedepannya gue tambah jadi 4. Itu namanya mengkritik kekurangan. Kira-kira semalam saya baca surat apa tuh tahajud tuh? Qul ya ma qulhu. Surat terpendek di dunia. Kuliah kulhu kan? Nanti saya baca Al-Baqarah nih. Tuh, bengkak-bengkak di bibir nih. Al-Baqarah. Dibaca boleh, Bu. Tapi jangan bergerak sampai 3 kali. Cara membacanya itu bisa pakai HP juga bisa, ya. Digeser-geser aja pakai tangan.
Boleh. Yang nggak boleh yang nggak ada HP-nya. Kalau nggak ada HP-nya nggak boleh begini-begini. Nggak ada HP-nya, tangannya begini-begini. Nah, jadi tahapannya adalah sebelum beramal lihat dulu. Habis beramal lihat dievaluasi. Beramalnya ini dievaluasi. Ini udah karena Allah bukan nih? Ikhlas bukan? Setelah beramal dilihat kuantitas dan kualitas. Kuantitas jumlahnya berapa? Oh masih kurang 2 rakaat. Gue nyari surga nih. Tapi sholat tahajud cuma 2. Tuh. Tambah nanti 4. Semakin banyak semakin bagus. Witir sampai 11 rakaat. Ingat sampai 11 ya, jangan lebih. Witir itu 11, 9, 7, 5, 3 minimal 1. Gua mau witir 21 rakaat itu bukan witir. 20 dari 11 paling banyak 11. Witir. Kalau mazhab Syafi'i 2 1 atau 2 2 2 2 1. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki 3 sekaligus. 3 langsung salam. 21 mazhab Syafi'i. Ibu mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Iya bukan mazhab 21. Mazhab 21 itu nambah bioskop. 21. Mazhab nonton film nih. Kalau 21 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Mazhab Syafi'i. Tuh, ngerti kan? Itu mazhab Maliki. Satu aja mazhabnya mazhab siapa aja. Karena minimal 1. Mazhab Hanafi 1 minimal, mazhab Maliki 1, Hambali 1, Syafi'i 1. Berarti ibu mazhab untuk semuanya 1. Tapi sedikit banget tuh sholat 1 rakaat. Kalau kepepet, jangan dipepet-pepet waktunya. Baru bangun tidur, jangan kebanyakan tidur. Jadi minimal 1 kan, minimal 1. Jadi harus ingat ya, minimal 1. Makanya dalam mazhab Syafi'i ibu nih kalau sholat witir nih, ini terserah ibu mau sholatnya berapa, urusan ibu kan. Kalau mazhab Syafi'i ini 2 rakaat witir nih, 3 rakaat 21 ya. 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Itu niat sholatnya itu beda. Misalnya kalau 2 rakaat pertama usolli sunatan minal witri. Saya sholat sunnah sebagian dari witir. Karena witir bukan genap. Witir itu ganjil. 11, 9, 7 itu witir. Nah, nanti pas 1 rakaat terakhir nih mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i ya. Itu usolli sunnatal witri rakaatan. Kalau yang pertama sunatan minal witri, sebagian dari witir. Karena 2 dan 2 ini belum witir, itu genap. Nanti pas yang 1 usolli sunnatal witri rakaatan. Kalau makmuman, kalau dia nggak makmum sendirian lillahi ta'ala, selesai. Gitu. Kalau dia 3 usolli sunnatal witri salasa rakaat. Saya sholat sunnah witir 3 rakaat. Ya 3 rakaat. Kalau mazhab Syafi'i sholat witirnya itu rakaat pertama baca sabbih isma. Rakaat kedua baca qul ya. Tuh mazhab Syafi'i itu mazhabnya. Witir yang terakhir baca qulhu al-falaq an-nas. Itu mazhab Syafi'i. Jadi nggak bisa nyalain orang, semuanya punya dasar. Ibu mazhab Maliki silakan aja. Masing-masing punya alasannya. Oke, lanjut. Apa manfaat muhasabah? Banyak. Manfaat pertama, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah pahala. Kalau kita melakukan muhasabah dapat pahala. Bagaimana pahalanya? Allah yang nentuin karena dia melakukan perintah Allah. Apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat liwat.
Tapi manfaat selain manfaat pahala, ada manfaat buat diri kita. Apa? Kalau orang sering melakukan muhasabatun nafs terhadap dirinya, maka dia secara emosional cerdas. Secara spiritual dia mampu mengendalikan diri, cerdas dia. Kalau orang mengejek dia, enggak langsung marah. Dia akan mikir-mikir, kalau gua bales nih, akibatnya apa? Betul nggak Bu? Tadi kan disebutin, dilihat akibatnya apa. Kira-kira dapat pahala enggak? Tuh begitu orang cara berpikirnya. Maka orang-orang yang selalu melakukan muhasabah itu secara individual buat seseorang, dia bisa cerdas secara emosi. Orang kalau cerdas emosi sukses. Enggak gampang diprovokasi. Enggak gampang apa bahasanya itu? Apa sih provokasi itu? Dihasut. Dan gampang mengendalikan diri, enggak cepat marah, sabar orangnya. Karena orang kalau nggak sabar, oh bahaya Bu, bahaya. Orang yang mampu meningkatkan kecerdasan diri, emosional dan kendali diri itu bisa membantu seseorang memahami reaksi emosinya, jadi gampang terkendali. Kedua, marahnya dikelola, egoismenya ditekan. Bertindak tanpa pikir panjang, dia akan terhindar. Itu orang yang muhasabah. Kira-kira orang seperti ini sukses nggak hidupnya? Sukses. Di dalam ilmu psikologi nih, yang dilakukan oleh orang-orang Islam terkait dengan konsep muhasabah itu namanya self regulation. Jadi kalau ada orang belajar ilmu psikologi ini, apalagi modern psychology, itu ada ilmunya. Itu di sana ada konsep namanya self regulation, regulasi diri. Siapa contohnya? Saya berikan satu kisah para sahabat Nabi, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Cerita. Ini sahabat Nabi bukan orang sembarangan, orang yang mampu mengendalikan emosinya karena muhasabah dia lakukan. Pernah Ali bin Abi Thalib perang. Dia kemudian menghadapi satu musuh yang kuat. Dan Ali bin Abi Thalib itu terkenal pintar berduel, berperang. Dia kalau berduel itu sering menang dia, sama dengan Umar bin Khattab. Ketika bertemu dengan musuh dalam satu peperangan, musuh itu udah dia jatuhkan. Berarti gampang dibunuh kan? Dia tahan tubuhnya. Sedikit lagi dia akan bunuh. Tapi kemudian musuh itu meludahi wajah Ali. Diludahin. Musuh itu akan mengangkat Ali bin Abi Thalib akan langsung membunuhnya. Ternyata Ali bin Abi Thalib dilepas. Pas diludahi dilepas. Akhirnya musuh itu bingung. Kalau kita mau bunuh orang nih, berantem nih, udah mau kita tebas lehernya, misalnya. Tiba-tiba diludahi, semakin kita tebas kan? Betul nggak? Semakin kita tusuk dia. Tapi Ali bin Abi Thalib langsung dia lepas tuh orang itu. Ketika ditanya, kenapa engkau enggak bunuh saya padahal engkau mampu melakukannya saat itu? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sebenarnya saya mau bunuh kamu. Karena peperangan itu kalau enggak dibunuh, membunuh. Kalau enggak hidup, mati itu. Kalau bertanding dalam peperangan. Tapi ketika engkau meludahi aku, kata Ali bin Abi Thalib, aku khawatir kalau aku bunuh kamu itu karena marah. Karena marah. Kalau membunuh karena marah nggak dapat pahala aku. Tuh. Kalau aku membunuh karena marah berarti mengikuti hawa nafsu, bukan karena Allah. Maka saya nggak dapat apa-apa. Saya lepas saja. Apa kata orang itu? Saya nggak pernah lihat ada orang yang melihat sehebat engkau dalam mengendalikan diri seperti itu. Itu Ali bin Abi Thalib. Maka orang kalau berperang karena Allah, karena Allah. Ketika ada sesuatu yang memalingkan dia bukan karena Allah, berhenti sudah. Sama dengan kasus di Poso, Ambon.
Kan konflik antara Muslim dan Kristen waktu itu. Alasan mereka konflik pas menyebar itu lebih banyak didasari dendam. Saya punya mahasiswa dari Poso. Waktu saya tinggal di Sulawesi Tengah, 23 tahun saya di Sulawesi Tengah. Di Palu dan pernah ke Poso. Hampir semua kabupaten di Sulawesi Tengah udah saya datangi. Safari Ramadan, ceramah bulan Ramadan itu setiap tahun kita ceramah ke pulau-pulau itu bersama dengan gubernur. Jadi tim safari gubernur Sulawesi Tengah kita sama-sama itu. Jadi saya ngerti itu tentang kondisi masyarakat di sana itu. Nah, di Poso ini 50-50. Muslim, non-muslim 50-50. Jadi ketika terjadi konflik, awalnya bukan agama, tapi kemudian dikemas jadi agama. Akhirnya muslim dengan non-muslim berperang. Padahal sama-sama tetangga loh, saling membunuh akhirnya. Saya punya mahasiswa, bahkan dari sebagian masyarakat. Saya tanya, saya Ustadz, dia bilang gitu. Saya perang, saya udah banyak bunuh orang. Dia bilang gitu. Memang hebat-hebat tuh rata-rata. Tapi saya bilang, kau ini kenapa seperti itu? Apa dia bilang? Saya ini saat marah, saya punya keluarga dibunuh di depan saya. Berarti kau perang karena siapa? Karena marah. Kira-kira dapat pahala nggak? Enggak. Secara pahala nggak dapat ya. Tapi secara emosi sudah melampiaskan emosinya. Kan begitu. Makanya Ali bin Abi Thalib enggak. Karena dia terbimbing. Kita juga akan seperti itu tuh, beda nanti. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik tuh. Makanya ngaji biar tahu. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu tuh mana baik mana tidak baik. Kalau ngaji yang banyak ngomong di dalam ruangan, dengerin. Dengerin. Catat tuh kayak gitu, ada bukunya, catat. Jangan catat di sini Bu, lupa nanti. Di sini pulang nih, adikkan sayur, lupa tuh. Sayur belum di sayur nih. Pertanya, tadi ngaji apa mau Ustaz? Lupa gua. Udah hilang tuh. Nah, ditulis. Nah, yang kedua, kalau orang mampu mengendalikan diri dengan bagus karena muhasabah, maka di dalam masyarakat dia bisa punya tanggung jawab, dia nggak akan ganggu orang. Kalau dicaci maki dia nggak akan melawan, biasa aja. Kenapa? Karena itu buang-buang waktu. Anda kalau nimpalin orang-orang bodoh, Bu, capek. Ini ada orang bodoh nih. Bodoh itu maksudnya hidupnya itu nggak terarah. Kita ladenin. Kita termasuk orang bodoh. Makanya di dalam Al-Quran sebutkan wa'arid anil jahilin. Sama orang-orang bodoh tuh yang gak ngerti apa-apa dibilanginnya susah, nggak usah diladenin, biarin aja dia begitu. Jangan kita termakan oleh omongannya, biarin aja. Siapa tuh? Bazar. Itu kan jahilin. Kalau dia ngomong diamin aja. Itu maksudnya gitu. Maka ada seorang ulama namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang ulama sufi. Beliau dari generasi tabi'in. Termasuk satu masa dengan seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kita pernah bahas dulu. Hasan Al-Basri, ada orang yang caci dia, menghina dia. Murid-muridnya hendak membalas, karena gurunya kalau dicaci maki pasti murid-muridnya akan emosi. Apa dia bilang? Biarin aja, gak usah diladenin. Boleh jadi Allah mengirim dia untuk mengingatkan kekuranganku. Hebat gitu. Boleh jadi orang ngirim dia, Allah ngirim dia buat ngingetin kekuranganku. Jadi Hasan Al-Basri menjadikan celaan orang itu sebagai momentum dia mengevaluasi diri. Boleh jadi saya ada salah ngomong, makanya dia mencaci maki saya. Begitu cara hidup, Bu. Kalau ada orang caci maki kita, biarin aja, kita muhasabah. Boleh jadi saya mungkin pernah membuat kesalahan, saya harus perbaiki. Itu namanya orang yang taba yatubu taubatan, orang yang kembali ke jalan yang benar tuh. Itu Hasan Al-Basri. Kalau orang seperti ini nggak ada konflik, Bu. Ada nggak konflik di masyarakat kalau orangnya begini semua? Nggak ada.
Malah Hasan Al-Basri pernah, dia punya pengajian nih. Karena dia seorang ulama besar, wali min auliyaillah. Punya pengajian, jamaahnya banyak. Tapi di antara jamaah itu ada satu yang mengganggu jamaah yang lain dalam pengajian Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pun terganggu tuh dengan dia. Memang tujuan bukan ngaji. Tujuan apa? Mengganggu pengajian. Kan ada yang begitu. Dia ngaji tapi bukan mengaji, tapi ganggu tuh. Biasanya namanya penyusup. Penyusup datang, dia gangguin tuh. Sampai yang lain marah murid-muridnya. Kata muridnya kepada gurunya, "Guru, gimana kalau saya pukul nih dia?" Kata Hasan Al-Basri, "Jangan, biarin aja. Saya serahin sama Allah aja. Serahin sama Allah. Besoknya mati. Besoknya mati tuh orang. Diserahin sama siapa? Sama Allah." Bayangkan tuh. Itu wali itu. Makanya enggak sembarangan, wali min auliya illah. Kenapa? Kekasih Allah. Makanya kita kalau ada pengajian-pengajian yang memang orang itu ulama yang bagus ya, dengerin aja Bu. Dengerin. Jadi takut ini sampai saya bukan ulama Bu, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kalau muhasabah. Jadi kalau orang muhasabah, maka yang terjadi apa? Dia terkontrol hidupnya. Kalau ngomong terarah. Kalau diganggu, diam. Dia enggak melawan. Kata Allah, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Hamba Allah itu, kata Allah, adalah orang yang jalan di muka bumi dalam keadaan hauna, rendah hati, enggak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang yang bodoh, jahil tadi yang saya sebutkan tuh, orang dibilangnya susah, udah tahu nih benar masih yang dibela yang tidak benar. Kalau bahasa sekarang kita buzzer lah, buzzer yang dibayar itu. Udah tahu salah, dia bela terus. Kalau dia yang caci maki kita, apa kita bilang? Qalu salama. Semoga Allah ngampuni Anda. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Itu orang udah tinggi makamnya Bu. Kalau kita enggak kan? Coba kita lagi lewat di depan dicaci maki, apa yang kita bilang? Ibu nih lewat nih, ada orang wow caci maki. Apa ibu bilang? Wah, balik lagi. Apa lo ngomong tadi? Apa lo ngomong apa? Repot kan? Apalagi lagi lewat diludahin. Puh. Marah enggak Bu? Marah enggak? Marah kalau ikutin hawa nafsu. Rasulullah, ini kalau kita bicara Rasul ya, Rasul itu sering lewat satu rumah dan selalu lewat situ, nggak ada lewat tempat lain. Rasulullah pun nggak mutar, lalu dahit bro, orang Yahudi. Besoknya lewat lagi, ludahin lagi, Rasul nggak balas. Kalau ibu lewat situ diludahin, ibu nggak bisa balas, besok lewat lagi nggak? Nggak mau, ngapain mau lewat nanti gue diludahin di situ. Lewat belakang aja jauh, nggak apa-apa lah daripada diludahin, begitu kan? Ini nggak lewat lagi. Ketiga lewat, ludahin lagi. Wah. Besoknya tetap datang. Tiba-tiba hari kesekian Rasul lewat, oh nggak ada yang ludahin. Rasul bingung. Biasanya gue diludahin nih, kok hari ini nggak ada? Ditanya tuh sama tetangganya yang di situ. Orang ini kemana? Oh lagi sakit ya Rasulullah. Rasul pulang, bawa korban, datang jengukin tuh. Orang yang dijengukin awalnya takut, kenapa? Karena dia sering ganggu Rasulullah. Jangan-jangan Rasul mau balas nih, saya lagi lemah begini nih. Tapi Rasul datang dengan wajah tersenyum, dia kasih tuh makanan untuk menjenguk orang sakit. Apa dia bilang? Selama saya sakit, saudara saya aja nggak ada yang jenguk. Ini orang yang saya musuhi, yang saya ludahi, malah yang jenguk pertama tuh. Akhirnya masuk Islam. Tuh Rasulullah. Kenapa? Rasul hidupnya untuk Allah. Kita hidupnya untuk diri kita. Maka kita ikutin hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita apa? Kalau ditampar, nampar lagi kita. Hawa nafsu kan? Kalau ludahi lagi tuh. Tuh hawa nafsu tuh.
Tapi karena kita masih seperti itu, maka kita belajar gimana caranya mengendalikan diri melalui muhasabah. Bagaimana melakukan muhasabah? Langsung aja Bu ya. Ini langsung teknis mekanisme. Pertama, yang bagus malam. Cari tempat yang sunyi supaya nggak keganggu. Jangan di depan televisi Bu muhasabah. Apalagi sinetron lagi di depan muhasabah. Dengar, ngelihat sinetron kan repot tuh. Cari tempat yang sepi, kemudian duduk. Ini teknisnya supaya gampang. Fokus hati. Kemudian ya tarik nafas lah seperti orang yang melakukan meditasi itu. Tarik nafas supaya lebih tenang. Kemudian niatkan. Dan bukan nyalahin diri sendiri. Itu satu. Lalu kemudian kita ingat nih apa yang sudah kita lakukan hari itu. Yang bagus malam memang. Habis selesai sholat isya kita duduk. Cari tempat kemudian merenung. Hari ini gue udah ngelakuin apa ya? Ingat-ingat. Saya nyakitin orang gak? Satu. Saya pernah ngabain kewajiban gak? Ditulis tuh pun nanti. Ada gak kebaikan yang saya lakukan? Catat. Bukan untuk ria, bukan. Ini untuk hisab perhitungan. Menghitung nanti menimbang. Catat, dicatat tuh Bu. Kemudian habis itu lalu dievaluasi dengan jujur. Jangan aku kayaknya tadi nyumbang padahal enggak. Jangan, tapi jujur. Cara melakukan evaluasi 3 yang ditanya. Kebaikan, keburukan, dan sesuatu yang tidak baik, tidak buruk tapi netral. Boleh namanya. Apa? Kira-kira kebaikan apa yang sudah saya lakukan? Tadi saya pagi hari saya sedekah subuh. Jumlahnya berapa? 50.000. Tuh kan, catat. Ini kan jadi namanya akuntan. Ya, pengeluaran untuk Allah. Kan begitu kan bahasanya. Kemudian saya sudah melakukan kebaikan apa aja, catat. Kebaikannya catatin banyak. Kemudian kekurangannya, kira-kira yang saya lakukan tadi sedekah itu sudah sempurna belum? Oh, niatnya dia. Niatnya karena siapa ya? Kedua, jumlahnya 50.000 cukup nggak ya? Yang ketiga, saya ikhlas nggak? Evaluasi. Dan begitu seterusnya. Kemudian tanyakan pertanyaan yang bersifat reflektif ya. Yang ini bisa membantu. Pertanyaan seperti ini supaya membantu. Apa yang paling saya sesali hari ini? Saya melakukan keburukan yang saya sesali apa? Jika saya meninggal malam ini, apa yang belum saya perbaiki? Itu ditanyain. Ketiga, apa amalan yang paling ingin saya tingkatkan? Karena ini untuk besok. Melakukannya besok. Apa yang paling saya syukuri hari ini? Kalau saya syukuri ini, nanti ditambahi lagi. Kemudian ambil pelajaran. Bukan menyesal dalam artian menyesalnya membuat dia menjadi sedih setiap saat. Misalnya meninggal orang tuanya, dia belum berbakti banget, sedih. Sampai bertahun-tahun dia sedih aja. Itu bisa mengganggu kesehatannya. Caranya nggak begitu, tapi dengan memperbaiki diri. Kalau dulu saya masih orang tua hidup, saya nggak berbakti. Sekarang saya mau berbakti pada orang tua. Gimana caranya? Pertama, kuburnya ziarahi. Kok ziarah kubur? Ingat tuh, ziarah kubur 2 manfaat. Pertama, membuat kita ingat mati. Yang kedua, kita bisa ngomong-ngomong sampai udah meninggal. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu pada dasarnya bukan mati, tapi pindah alam. Kalau pindah alam, dia bisa dengerin omongan kita. Dia bisa bahagia, senang dengan perbuatan kita. Kita datang tuh, makanya di dalam Islam ada ziarah kubur tuh, disunahkan. Nah, habis datang ke kuburan kita ngomong, "Mak, gue sekarang udah jadi pejabat nih." Enak kan? Seneng gak orang yang di dalam itu? Seneng, anaknya sukses. Gue tadi nyumbang sekian-sekian buat pembangunan ini, alhamdulillah duit udah banyak. Gue niatin buat emak, buat bapak misalnya. Senang dia, kenapa?
Karena memang dalam hadis disebutkan perbuatan kalian tuh, nih yang masih hidup akan dipaparkan, diperlihatkan kepada orang yang meninggal dari keluarga kalian. Kalau ternyata amalan itu buruk, maka amalan itu bagus, istabsyaru bih, dia akan senang. Fa in kana syarran, kalau ternyata amalan yang diperlihatkan kepada yang sudah meninggal, kepada bapak ibunya, amalan kita ternyata buruk, nyolong, mabuk, macam-macam lah yang buruk-buruk, Bu. Apa dia bilang tuh yang sudah meninggal? Ini hadis Nabi. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum engkau memberikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau memberikan petunjuk pada kami. Didoain supaya berubah. Jadi orang di dalam kubur itu merasa terganggu juga dengan amalan kita nih. Anak-anak cucunya kalau yang buruk. Tuh maksudnya. Kenapa harus ziarah kubur tuh? Kita ngomong dengar nggak dengar? Buktinya kita kalau masuk kuburan salam nggak? Salam nggak Pak? Kalau salam berarti hidup nggak? Ngapain salam sama orang mati? Assalamualaikum ya ahlal kubur, inna bikum lahikun. Begitu kan? Kalian sudah mendahului, antum lana sabikun wa nahnu bikum lahikun, tuh bahasanya gitu. Kamu sudah mendahului saya, kami akan menyusul. Makanya ketika kita ngucapin salam, dijawab oleh mereka, wassalamualaikum. Tapi kita nggak dengar. Bagus kita nggak dengar, Bu. Coba kalau kita dengar, besok nggak datang lagi. Kabur gitu. Untung kita nggak dengar, tapi mereka dengar. Makanya Nabi suruh bacain Al-Fatihah. Al-Fatihah kasih. Kenapa? Yang sedang diazab dikurangi azabnya. Makanya penting tuh mendoain orang yang sudah meninggal, karena itu bisa ngurangi azabnya. Kan nggak semuanya orang baik. Ketika disiksa, ketika dapat kiriman dia ada doa tuh, doa dan semua dikirim ke dia, kurang dikurangi. Lumayan kan? Nah, jadi ambil pelajaran, bukan menyesal. Lalu kemudian kita bilang nih, jangan kita bilang saya ini memang orang buruk, jangan. Karena itu bisa mempengaruhi psikologi kita. Kita bilang hari ini saya kurang baik, besok saya perbaiki. Begitu bahasanya. Jadi ada optimisme. Nah, yang terakhir langsung aja ya. Tutup dengan doa. Minta sama Allah. Kenapa? Yang membolak-balikan hati Allah, yang memberikan tenaga untuk kepada kita untuk beribadah Allah, yang mengubah kita itu Allah. Kita hanya melaksanakan apa yang Allah suruh, tapi Allah yang mengubah. Kita minta sama Allah. Nah, kalau disimpulkan, tipsnya adalah lakukan sebelum tidur setelah sholat isya. Cari waktu terbaik. Tulis di catatan kecil atau ada jurnal. Jurnal itu maksudnya catatan-catatan kita. Kalau kita bilang buku diari. Yang ketiga, lakukan muhasabah tuh 5-10 menit. Ngerenung aja, tulis. Yang keempat, jangan fokus pada kesalahan, tapi kita imbangi dengan syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan diri. Bisa dipahami nggak, Bu? Itulah muhasabah. Kalau ibu laksanakan ini, maka kita akan jadi orang yang lebih baik.